Marcelo. Ming saw it. In goes De Bruyne. Kevin De Bruyne! Tidak ada yang menyaksikan kejeniusan pelatih Manchester City saat ini, yaitu Pep Guardiola. Meskipun pelatih asal Spanyol ini selalu sukses membawa klub yang dilatihnya menjadi juara, namun, ternyata ada sisi-sisi yang tidak disukai oleh anak-anak asuhnya sendiri. Tidak sedikit dari mantan pemain didikannya yang berkomentar miring tentang sosok Guardiola. Bahkan ada beberapa dari mereka sampai membenci kepribadian pelatih berkepala plontos itu. Berikut ini, adalah mantan pemain-pemain asuhan Guardiola, yang tidak menyukai pelatih asal Spanyol tersebut. Pertama, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, adalah pemain yang tidak suka dengan taktik Pep Guardiola. Saat dilatih Pep, pemain asal Swedia itu tidak ditempatkan pada posisi aslinya, sehingga ia merasa tidak senang. Dikabarkan, pemain jangkung itu tidak pernah lagi bertegur sapa dengan Pep. Ketidakharmonisan ini, membuat Zlatan dijual ke AC Milan. A lot of adverts to do for the club. I know people for the first time. People in media department. Kedua, Yaya Toure. Sebelum Barcelona diasuh Pep Guardiola, Yaya Toure menjadi bagian penting dari skuad Blaugrana. Namun saat Pep melatih Barcelona, posisinya sering digantikan oleh Sergio Busquets. Begitupun, saat Pep datang ke Manchester City, Yaya Toure hanya menjadi pemain cadangan. Perlakuan Pep ini, membuat Toure tidak menyukai mantan pelatihnya itu. Ketiga, Alexander Hleb. Jarang dimainkan sebagai starter, membuat Hleb gerah. Ia tidak suka hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Akhirnya, Hleb memilih pindah ke Stuttgart. Ketidakpuasan Alexander Hleb atas perlakuan Guardiola, membuatnya tidak menyukai pelatihnya tersebut. Keempat, Dante. Berposisi sebagai bek andalan Bayern Munich bersama Jerome Boateng, membuat Dante menjadi pemain pilihan Pep Guardiola di sektor belakang. Namun, hati orang siapa yang tahu, Dante malah tidak menyukai pelatihnya tersebut. Ia menilai Pep Guardiola tidak paham karakter pemain. Kelima, Samuel Eto'o. Hubungan Eto'o dan Guardiola di Barcelona tidak berjalan lancar. Selama Pep melatih, kabarnya Eto'o hanya 3 kali berbicara dengan Pep. Eto'o menganggap arahan Pep sebagai pelatihnya, tidak sesuai dengan pengalaman yang ia miliki. Akhirnya, Eto'o pindah ke Inter Milan. Keenam, Mesut Ozil. Pada tahun 2010, Mesut Ozil hampir mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Namun, pelatih Barcelona saat itu, Pep Guardiola, tidak tertarik dan malah mengabaikan transfer Ozil, dengan lebih memilih berlibur. Kesepakatan dengan Barcelona pun gagal, dan akhirnya pemain asal Jerman itu malah bergabung dengan rival sekota, Real Madrid. Ketujuh, Mario Mandzukic. Menjadi anak asuh Pep Guardiola di Bayern Munich, Mandzukic merasa tidak cocok dengan gaya permainan Pep Guardiola. Ketidakcocokan ini, menimbulkan keretakan hubungan keduanya. Mandzukic menganggap Guardiola tidak menghormatinya. Kedelapan, Bojan Krkic. Pemain jebolan Akademi La Masia ini, sering dicadangkan Pep. Padahal Krkic memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan digadang-gadang memiliki kemampuan layaknya Lionel Messi.
Karena seringnya dijadikan pemain cadangan, akhirnya Bojan Krkić memilih hengkang dari Barcelona. Kesembilan, Mario Götze. Saat Pep Guardiola melatih Bayern Munich, hubungan dengan Mario Götze kurang harmonis. Götze beranggapan, Pep kurang memiliki empati kemanusiaan, dan hanya tertarik pada hal-hal di atas lapangan. Kalau boleh memilih, Götze lebih memilih Jurgen Klopp, yang ia nilai lebih baik dari Pep, dari segi taktik maupun kemanusiaan. Ke-10, Joe Hart. Sebelum kedatangan Pep Guardiola ke Etihad Stadion, Joe Hart menjadi penjaga gawang andalan City. Namun semua berubah, saat mantan pelatih Barcelona itu datang. Posisi Joe Hart perlahan mulai tergantikan oleh kiper baru yang didatangkan Pep. Kondisi ini, membuat Joe Hart mulai tidak menyukai Pep Guardiola.